Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wassalawatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu hudahu ila yaumil ba'si wan nusyur amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan inilah sebuah buah dari iman dan Islam, dan kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat tentu iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Puja-puji hanya milik Allah, kepadanya kita memohon pertolongan dan kepadanya kita menyembah, dan salawat sering salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa melimpahkan untuk baginda Nabi kita, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, serta mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan nikmatan eh, mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini, ya, di hari Senin, ya, yang sebagaimana biasa keluargaku surgaku, yang biasa kita ngobrol tentang keluarga, yang alhamdulillah eh, sudah sekian episode kita melalui kajian tentang keluarga ini, bagaimana kita memahami keluarga dari banyak sisi. Dan di pekan lalu kita membahas tentang sang suami atau sang laki-laki yang punya kewajiban sebagai pemimpin keluarga, dan Allah telah anugerahkan qawamah kepada eh, sang laki-laki. Dan sebagaimana yang sudah dipahami dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini alhamdulillah temanya justru kita tentang bagaimana keluarga kita adalah salah satu sosok yang juga sangat penting menjadi fundamental atau fundamen atau pilar utama yang juga harus kita pahami, adalah seorang istri, seorang ibu. Kalau dalam bahasa guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari disebut suri rumah, ya, atau mungkin juga pramesuri, ya. Pramesuri rumah ini eh, yang seringkali luput juga dari bahasan penting kita, karena seorang ibu, seorang istri eh, bahkan eh, punya banyak hal-hal yang penting yang juga mungkin dibahas insya Allah di pagi ini bersama guru kita. Karena seorang suri rumah, atau dalam bahasa suri rumah saya pahami itu mungkin dari bahasa Malaysia, ya. Kalau diterjemahkan, kalau saya cek itu ternyata artinya ibu rumah tangga. Atau bisa jadi mungkin dalam bahasa lain permaisuri rumah, ya. Permaisuri keluarga itu adalah seorang istri, seorang ibu yang Matiin tidak pakai hanya data gitu. beban tanggung jawab yang Udah itu coba. mungkin kita pahami, kewajiban-kewajiban domestik yang dipikul oleh seorang istri atau seorang ibu, tapi sungguh ada kemuliaan yang eh, kita pahami betapa besar peran seorang istri, seorang ibu dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Dan sama-sama kita doakan para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia, Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah. Dan para guru kita, wabil khusus untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala, yang di pagi ini insya Allah akan menemani kita selama 1 jam lebih untuk sama-sama kita membahas satu tema penting tentang peran seorang istri, yaitu seorang suri rumah, ya. Dan inilah insya Allah yang menjadi bahasan penting, karena di sini kebanyakan juga para ibu, para istri yang sama-sama untuk kita membuka kembali lembaran-lembaran perjalanan kita menjadi suri rumah di rumah masing-masing, di keluarganya masing-masing. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Saudara Al Jambari? Insya Allah sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa.
melelahkan, tapi pagi ini saya lagi sebel sama sinyal nih. Sinyalnya masih ini ya, Ustaz. Putus-putus nih. Ya, sebel sama sinyal ini dari pagi ini. Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan ya, sehingga kita dalam komunikasi, dalam kajian di pagi ini bisa lebih baik lagi. Baik, Ustaz, tafadhal masykuro. Mari kita sama-sama jamaah, kita mulai untuk menyiapkan diri kita ya, untuk bisa menerima hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jamali. Fadhal masykuro. Nampaknya terhenti ya jaringannya. Iya tuh, padahal lagi ganteng-ganteng. Baik, sambil menunggu kembali jaringannya membaik ya dari guru kita, tentu kita sampaikan juga beberapa informasi penting yang insya Allah akan eh, kita selenggarakan sebuah kegiatan rutin kita yaitu khitan ya bersama Majelis Keluarga Indonesia, Rumah Khitan Zidan, Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah di pekan depan di pekan ini ya di hari Sabtu tanggal Assalamualaikum Dokter 18 Vicky. insya Allah kita Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat bersama ya dengan untuk khitanan masal yang ke-13. topiknya Kalau boleh bersama tahu MK ini pasukannya tentunya ada Bude Darmi yang alhamdulillah sudah mempersiapkan diri untuk menggelar sebuah kegiatan rutin kita yaitu eh, khitan ya. Untuk saudara-saudara kita silakan jamaah yang punya eh, mungkin yang ingin saudaranya atau mungkin juga ada anak putranya atau yang ingin atau tetangganya boleh silakan disampaikan untuk didaftarkan ke Budi Darmi ya. Insya Allah ini menjadi bagian penting amal kita, amal yang mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita. Umur berapa Ustaz kitanya ya, umur khitan ya dari usia-usia bayi pun ada ya, balita yang bahkan mungkin ada yang usia 2 tahun juga yang dikhitan. Silakan untuk berkomunikasi langsung dengan Dokter Piki, Ibu Sri kalau soal mungkin kelayakan usia anak yang layak untuk dikhitan. Tapi yang penting biasanya memang di usia-usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun banyak sekali yang juga untuk mendaftar di Rumah Zidan Khitan MKI ya, insya Allah. Gimana Sad? Masih Alhamdulillah sudah kembali ya bergabung. Mudah-mudahan dimudahkan jaringannya untuk terus menjalankan kegiatan kajian di pagi ini. Baik, ini lagi sebel sama sinyal ini. Nggak boleh sebel kayaknya, mesti terima apa adanya. Jaringannya apa Sad di rumah Sad? Aneh di rumah ada dua, pakai First Media sama Home, Excel Home. Oh, Excel. Nah, Baik yang Sad. biasanya yang biasa suka ngebantu Excel Home. Jadi Ini lebih Excelnya kaget. lagi, Iya. ya, ini Excelnya malah nggak tahu. Tapi saya coba di istri saya nggak apa-apa. Kenapa ya? Oke, terlempar kembali ini ya Ustaz Dodi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, saya sapa dulu Bude Darmi nih koordinator khitan di eh, MKI ini belum mengemban amanah sebagai kadip sosial ya. Bude Darmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, sehat Bude. Alhamdulillah walaupun agak ini lagi batuk, lagi agak kurang fit Baik, dikit. baik. Insya Allah Baik, untuk untuk mungkin hitam, Insya Allah kemarin sih udah ada yang ini ke saya 1 orang. Tapi di lingkungan Babe juga saya dapat info sudah ada peserta yang di lingkungan Babe. Insya Allah kita berjalan hari Sabtu besok untuk hitan kita ya Ustaz Polis baik dan jamaah silahkan. sekalian.
Dan minta jamaah doa. yang ingin hadir juga dipersilakan ya. Iya, nanti Kalau kita bisa berkebutuhan open, tanpa jarang kita ketemu ketemu, dengan Dokter bisa Vicky ini. ngobrol bareng, makan Ya, bareng, bawa makanan bareng-bareng, insya Allah. iya, potlakan Kemudian ya, kita gitu ya. silaturahmi, Ustadz. Ya betul, yang pentingnya ada silaturahimnya itu, Masya Allah ya. Kalau Budi Darmi dengan tahu Tangerang ini, Masya Allah ya. Kita makan tahu berjamaah. Baik. Mungkin ada juga informasi yang lainnya dari kabin mana nih, kabin. Ya, mangga. Terlebar juga ya di sini. Dari pengurus, Bu Ninik barangkali yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Bu Ninik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kholis. Bagaimana ada yang perlu disampaikan dari pengurus barangkali ada beberapa perubahan format acara ya, insya Allah ya. Ini baru digodok eh, awal-awal dan mungkin apakah ada udah layak diumumkan atau masih proses persiapan nih Bu ini Bu Ninik. Ya, Bapak Ibu, mungkin beberapa waktu lalu kita luncurkan untuk program salat di Tanah Suci ya. Nah, qadarullah dari flyer yang sudah beredar sampai saat ini kan peserta masih sedikit ya, kurang lebih 9. Jadi atas dasar itu dari pihak penyelenggara dalam hal ini Cordova dan juga Dr. Vicky sebagai Ketua MKI ini untuk sementara menunda kegiatan ini sampai nanti batas waktu yang ditentukan. Karena nggak mungkin juga kita sanlat cuma 9 orang nih, Tat, gitu. Hmm. Jadi untuk perhatian Bapak Ibu yang mau melaksanakan yang sudah daftar sanlat dengan berat hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara mungkin kita tunda sampai waktu yang ditentukan kembali. Begitu Ustadz Kholis. Baik, baik. Baik untuk pengumuman yang lain barangkali dari kabin, Selo ada yang ingin disampaikan barangkali. Apa ya? Oh itu udah tadi udah masuk tuh. Lanjut, Tat. Lanjut, lanjut. Baik, Alhamdulillah kembali Ustaz Dodi udah yang kembali bergabung ya dan dimudahkan semua jaringannya nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan boleh sebel. Kayak nggak boleh sebel kayaknya, harus Nggak boleh diterima. sebel. Nggak boleh sebel, harus diterima. Jaringannya balik sebel juga. Kebanyakan dosa sayanya nih, Ustaz. Baik, saat ini tema tentang suri rumah nih. Pramesuri juga berarti kata dari pramesuri, suri rumah ini ternyata ini bahasa Malaysia ya, Zed ya. Iya, Suri rumah, ibu rumah tangga, mungkin kita lebih mengenalnya gitu ya. Dan eh, ini sebuah pekerjaan, tanggung jawab atau amanah atau apa seperti yang paling tepat untuk mengatakan suri rumah ini, Zed? Qadarullah jaringannya kembali ini suara saya kedengeran nggak ya? yes, jelasan. Jelas ya. Baik. Baik. Nampaknya masih ada masalah ya. Mohon doanya dari jamaah nih. Mudah-mudahan masalah kendala jaringan ini bisa terselesaikan gitu ya. Qadarullah, qadarullah. Guru kita agak kesulitan untuk koneksi jaringan gitu ya. Padahal temanya sangat penting ini ya. Tema yang tentu barangkali ditunggu-tunggu oleh para ibu semua untuk meredefinisikan gitu ya. Atau mendefinisikan ulang tentang bagaimana sesungguhnya peran seorang istri, seorang ibu di rumahnya gitu ya. Karena menjadi bagian yang common atau sebuah menjadi tradisi budaya gitu kan ya. Kalau suami di luar rumah, kemudian istri di dalam rumah, kemudian dia mengurus semuanya. Tentu di era sekarang tidak seperti dalam era-era tradisional begitu ya, bahwa istri hanya di rumah, kemudian suami di apa namanya di luar untuk mencari nafkah.
Karena barangkali kita bisa menemukan beberapa peran seorang istri yang juga bekerja di luar rumah, kemudian peran-peran sosial. Nah, tentang apakah peran seorang istri, seorang suri rumah ini menjadi sebuah kewajiban, sebuah titah syariat, ataukah bagaimana yang tentu harus dipahami dari kajian di pagi ini. Alhamdulillah kembali bergabung. Baik, Kita Ustaz Dodi, silakan. Langsung aja Ustaz. Dan nggak boleh sebel kali ya. bismillah. Baik, bismillah. Tayyib. Jadi jamaah nggak usah komplain. Kok nggak dengerin suaranya apa ini? Nggak usah ya. Ya terima aja udah. Oke, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah ala kulli wabarakatuh. halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Saya begini juga nggak apa-apa ya, agak puyeng nih kepala ini. Oke, em, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya, mari kita saling terus semuanya ya, sampai keluarga kita senantiasa Allah SWT hadirkan tidak hanya berkah dan rahmatnya, tetapi hidayah, inayah, iradah, kudrah, terlebih maunahnya untuk kemudian kita bisa menjalankan keislaman kita dengan istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Bicara tentang suri rumah, intinya lebih ingin menceritakan tentang bagaimana peran wanita di dalam rumah. Kalau kemarin dua seri kita bicara tentang pria, sekarang kita mau bicara dari sisi keseimbangannya. Karena kalau kemarin ngomong sama para pria, kayaknya prianya cuma berapa gitu ya. Dan saya nggak terlalu yakin apakah ibu-ibu kemarin sudah nyampein ke para suami. Mending kalau berani nyampein. Ada yang lah, diajak ngomongnya susah Ustaz, gitu ya. Pokoknya kalau sama suami susah dinasehati. Kalau saran saya, rekaman-rekaman yang kemarin di-share ke dia. Terserah dia mau tonton, dia mau simak, mau enggak, itu urusan dia. Tujuan kita atau niat kita cuma hanya sekedar mengingatkan, sekedar ingin menyetarakan persepsi bahwa keluarga itu nggak bisa sendiri. Namanya rumah tangga. Rumah tangga itu kalau cuma rumah doang, cuma sama tangga doang gitu ya. Tangga sama rumah apa fungsinya? Nggak fungsi. Tapi kalau rumah tangga dia ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak, ada dan seterusnya. Gitu ya. Ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Baik, Bismillah. Peran istri sebagai suri rumah. Rasulullah SAW menandaskan pada bagian yang paling sederhana, yakni ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Maka dunia ini kalau dibilang perhiasan, perhiasan yang paling indah di dunia ini ya perempuan yang solehah. Nah masalahnya ada yang sudah merasa solehah, yang eh, eh, apa namanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk soleha, tapi suami saya nggak pernah menganggap saya soleha. Bukan itu. Tolok ukurnya adalah bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjadi punya kedudukan yang paling tinggi di kehidupan pribadi. Pribadi ya, bukan suami, pribadi. Jadi kalau ad-dunya mata wa khair mata ya al-mar'atu soleha, hadis Muslim, pendamping suami, kemudian ibu sebagai anak-anak punya sosok ibu yang luar biasa karena di telapak kakinya ada surganya, kemudian ibu atau wanita sebagai
penyubur fitrah gitu ya pada kondisi anak, kemudian belum lagi sebagai anak dan menantu. Kan dia mau nggak mau ya jadi anak jadi menantu juga. Kemudian yang terakhir nanti peran istri sebagai anggota masyarakat. Dia memfungsikan sebagai apa? Nanti kita tambahkan kalau cukup waktunya bagaimana ibu itu menjadi titik berangkatnya peradaban. Karena Rasulullah menyatakan bahwa kalau umat, jadi eh, kalau umat ini mau diperbaiki, perbaiki dulu ibunya, gitu ya kira-kira. Baik, bicara tentang makna dan peran, istri adalah penenang, penyokong, sumber kekuatan moral bagi suaminya. Ia bukan sekedar penghuni rumah, tetapi menumbuhkan kehidupan di dalam rumah. Mari kita rujuk lagi kepada surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Ini ayat gacuan para penghulu atau para pendakwah ketika kawinan gitu ya. Ada yang berkenan mau baca meskipun ini diulang-ulang kayaknya ini mulu ayatnya kayak nggak ada ayat yang lain gitu ya. Nggak apa-apa. Kita selami satu ayat dan kita ahli Iya, Ude. di dalamnya nggak masalah. Maka ada yang berkenan silakan. Iya, Ude. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Baik. Nuhun teh. Barakallahu fiik. Gini, Bapak Ibu. Di ayat itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi, dari ada tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah itu adalah khalaqalakum min anfusikum, Allah penciptakan dari jenismu sendiri, bukan malaikat, bukan buaya, bukan monyet, bukan apapun, sama-sama manusia, bukan juga setan. Artinya bahwa kemudian gayanya bisa seperti buaya gitu ya, mata keranjang gitu ya, nggak bisa ngelihat perempuan cantik di luar langsung dikeranjangin sama matanya gitu ya. Biarin dia jadi buaya. Yang penting bukan buaya beneran. Gitu ya. Ada sifat buayanya cuki. Kalau katanya siapa? Ada salah satu influencer gitu. In English, buaya is crocodile. Darat itu land. Tapi kalau buaya darat itu yanto. Ini konten ya, bercanda. Maka dia yang bahas soal yanto. Karena yanto itu nyebelin apa segala macam gitu. Jadi buaya darat. Maksud saya gini. Anda diciptakan oleh Allah SWT dengan model pasangan yang seperti itu. Gitu ya. Dengan segala kekurangannya. Dia bukan malaikat. Kalau toh misalnya dia malaikat gitu ya, dari jenis malaikat, bukan dari jenismu sendiri, bukan sesama manusia, dari malaikat. Susah loh. Dia nggak pernah bangkang, dia nggak pernah, dia kegiatannya malaikat itu ya lempeng aja. Ada nggak dengar malaikat bercanda? Nggak ada, lempeng aja. Dia suruh jalanin tugas sama Allah, udah jalanin aja. Nggak ada bercanda, nggak ada nafsu, nggak ada apa. Kita dilempengin aja begitu, mau urusan sama malaikat, nggak mau kita. Karena bukan jenis-jenis kita sendiri. Tapi kalau karena jenis kita sendiri dari kalangan manusia, kita jadi bisa bercanda, kita jadi bisa ada senyum-senyumnya dikit gitu. Ada merengut-merengutnya sedikit gitu. Ada cemberut-cemberutnya, ada dinamikanya. Ada amal yang kita bisa kerjakan demi suami gitu. Bahkan gandengan tangan sama suami itu menggugurkan dosa. Makanya sering-sering pegangan tangan sama pasangan gitu.
mau berangkat. Saya nggak tahu. Di antara sekian banyak nih masih banyak nggak para wanita yang kemudian selalu berusaha untuk cium tangan suami ketika dia berangkat, gitu. Dan kemudian membiarkan keningnya dicium sama suami, gitu. Itu kalau saya lihat ada beberapa apa namanya video-video di luar gitu ya, itu Amerika sih rata-rata. Begitu apa namanya begitu dia bilang hal yang sederhana aja, I love you, terus dijawabnya bukan I love you more atau I love you too atau nggak dibalas lah, oke gitu, I love you, oke. Itu bener-bener diprank pakai HP, dinyalain, direkam gitu, ngelihat reaksinya gimana pasangannya itu kalau dijawab kayak gitu, I love you, oke. Lagi masalah sama gue gitu. Saya ngomong I love you itu aja nggak bisa gitu. Itu sampai sampai kemudian uring-uringan apa segala macam sampai akhirnya ngaku ini di prank katanya. Jadi penting loh buat kita menyampaikan bahwa eh, apa tanya sama dokter deh, sentuhan skin to skin ya, skin to skin itu menjadi bagian yang kemudian secara hormonal gitu ya, itu ada oksitosin gitu ya, yang bisa ngejelasin dokter deh gitu. Saya nggak tahu detailnya kayak apa, atau Bapak Ibu boleh nanti kita discuss, oh seharusnya gini udah apa segala macam, monggo silakan ya, ini open discuss. eh ada bagian yang kemudian kita eh, menyebut bahwa dari pasangan sendiri itu bukan dari kalangan setan. Kalau dari kalangan setan misalnya, kebayang nggak ibu nikah sama genderuwo gitu, atau ibu nikah sama apa, sama apa deh, setan yang paling sering di apa dipadankan kepada suami gitu, kelakuannya kayak setan deh mah, setan yang mana nih gitu ya. Oke, gambarkan benar-benar, yang penting bukan setan beneran, nggak apa-apa kelakuan kayak setan, yang penting benar-benar manusia. Karena gini, kalau kita bicara tentang potensi manusia, kemarin itu saya sudah bicara tentang potensi manusia secara umum, karena manusia itu dalam beberapa keadaan dia bisa menjadi lebih dari malaikat, tapi bisa melebihi kebengisan setan gitu ya. Dan itu posisi manusia di mana Allah SWT menghadirkan potensinya seperti itu. Nah, mari kita lihat bahwa bukan dari kalangan yang lain, dari jenismu sendiri. Terus di bagian akhir ayat itu, dalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Yang seperti itu pada penciptaan manusia untuk pasangannya, memberikan wawadah warahmah, itu fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ini hanya untuk orang yang mau berpikir. Jadi pernikahan itu isinya cuman mikir aja gimana supaya keluarganya ini bisa ke surga bareng-bareng. Jadi isinya cuman mikir aja. Mikir sinkron, mikir sinkron, mikir sinkron, mikir sinkron. Sampaikan. Sehingga menyetarakan persepsi itu menjadi bagian yang paling penting. Coba Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Itu kan jadi teladan ya. Di saat semua menolak dakwah beliau, Khadijah yang saudara Huan yang menyokong, makan kayak begitu itu apa yang dilakukan sama Ibunda Khadijah? Saya tanya nih, seberapa sering suami meletakkan kepalanya di atas paha ibu? Rasulullah SAW melakukan itu. Coba, seberapa sering? Kalau misalnya dalam sebulan sekali ada,
Nggak yakin saya. Pada nggak mau ngaku. 30-21 nih. Oh, kalau sering alhamdulillah. Ya, kalau sering alhamdulillah. Kalau sampai nggak pernah tuh, di apaan sih gitu. Ini soal pasangan kok nggak mau gitu. Nah, begini yang saya ingin sampaikan bahwa Ibunda Khadijah itu sering kali meletakkan pahanya itu kepalanya Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah pun juga sama. Dan bahkan perlu diketahui Abu Bakar pun sering meletakkan kepala Rasulullah SAW di pahanya. Artinya apa? Sedekat itu loh. Kalau kita bayangkan eh, Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu saling meletakkan kepala di paha gitu ya. Kira-kira pertanyaan saya, eh, Gibran pernah nggak ya naruh kepalanya di pahanya Pak Prabowo? Kayaknya udah nggak mungkin banget kan ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu terjadi loh. Atau kebalik, Pak Prabowo taruh kepalanya di pahanya Gibran. Asli muskil banget, nggak mungkin banget. Tapi Rasulullah SAW melakukan itu terhadap Abu Bakar. Artinya apa? Kedekatannya menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa ibu atau istri sebagai suri rumah, dia harus jadi mitra visi, bukan sekedar pengurus rumah. Dia yang harus menjaga visinya suami kayak apa. Maka ngobrolnya sama suami itu tentang visi rumah tangga. Nah, kalau nggak pernah diomongin visi rumah tangga atau visi keluarga itu mau dibawa kemana ya udah sak-sae. Swatan Suloyo aja lah, jalanin aja ini bisa masih bareng aja udah alhamdulillah ini. Kan parah banget ya kalau kayak gitu ya. Artinya kalau sekedar menjalankan kewajiban ya sama Tio gitu. Kalau orang Jawa bilang ya wis jalanin aja lah. Mau ngarepin apa sih? Udah nggak bisa diharapin apa-apa. Udahlah ini aja masih hidup aja ya alhamdulillah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena ketika kita tahu jadi mitra visi, artinya bukan sekedar pengurus rumah. Coba saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau punya pembantu itu eh, coba diingat-ingat kalau punya pembantu, kira-kira dia mengerjakan semuanya atau sekedar membantu? Membantu aja. Berarti kalau soal masakan dia bantu apa? Bantu motong-motong Oke, yang masak siapa? sendiri. Oke, yang nentuin menu? Kita. Sendiri. Oke, keren kalau masih begitu. Karena ini pembantu, tapi ada berapa banyak keluarga yang begitu punya pembantu dia mengerjakan semuanya. Yang ngurus anak, yang ngepel rumah, ya nyuci, ya belanja, ya masak. Waduh, tuan rumahnya jadi jadinya besar. Dan kalau kita lihat di Arab, makanya perempuan-perempuan Arab tuh gembrot-gembrot gitu. Hampir nggak ada kegiatan yang manfaat. Jangankan apa olahraga, jangankan apa segala macam. Itu cuman apa mani-pedi gitu ya, mungkin nonton TV apalah segala macam, gonta-ganti baju, nggak muat beli baru, nggak muat beli baru, nggak muat beli baru karena badannya makannya juga luar biasa. Saya kalau ngelihat apa jamaah-jamaah dari Arab itu, masya Allah, gede-gede gitu. Apalagi dalam keadaan hamil, udah keren udah. Gitu. Artinya mereka tidak ada keinginan untuk menjaga badannya. Jadi kalau ngelihat gym di tempat gym gitu, perempuan nggak bakal ada. Emang harusnya begitu, Ustaz. Iya betul. Tetapi keinginan untuk jaga badannya hampir bisa dibilang nggak ada. Padahal kira-kira kalau tanya sama suami, seneng nggak ngelihat istrinya gembrot? Tapi ya udah terima aja udah gitu kan. Akhirnya
Padahal kalau kita mau mengejar sederhana aja, ngeplank itu seberapa susahnya sih? Belajar dari semenit dulu, nanti tambahin 3 menit, tambahin 5 menit. Wall sitting deh, wall sitting sampai capek. Gitu. Nggak usah tambah beban, pakai wall sitting aja, duduk di tembok. Gitu. Berapa lama? Kita kayaknya perlu program olahraga nih, Dokter Vicky nih. Ada soal. Nah, itu kalau bisa digiatkan, kita olahraga dulu deh. Gitu. Giliran tilawah jago, giliran zikir jago, olahraga males. Padahal Allah SWT, ya Rasulullah SAW menginginkan Allah itu senang sama kaumnya yang kuat. Ntar giliran suruh perang, ada orang lain aja deh. Gitu. Pada nggak bisa keberatan badan. Janganlah ya. Nah, jadi balik lagi ke visi rumah. Mitra visi itu keluarga udah ngobrol belum tentang visi? Iblis aja punya visi misi loh. Mau tahu visi misinya iblis? Surat 7 ayat 16-17. Visinya adalah melencengkan manusia, misinya nyerang depan, belakang, kiri, kanan. Luar biasa itu. Maksud saya gini, saya tidak dalam posisi, oh ya udah kan suami, mau nyerang perempuan nih. Enggak, bukan. Saya ingin kita semua setara dalam sebuah pemahaman bahwa kita ingin membawa keluarga kita ini ke surga. Maka jangan sampai ada ketimpangan gara-gara istrinya yang lebih sering ngaji terus keminter. Kalau keminter, suaminya jadi minder. Nah, kalau suami minder, istrinya keminter, anaknya keder tuh. Kan keluarga apa ini? Ngaco pasti. Gitu. Dominasi ada di perempuan lagi. Udah selesai. Gitu. Nah, dukung suami dengan doa, empati, dan pelayanan yang penuh cinta. Gampangnya gini, cinta suami karena Allah. Karena para ulama bilang, menikah dengan orang yang bertakwa itu, keuntungannya adalah ketika dia tidak lagi mencintai kita, maka dia akan menjalankan pernikahannya karena Allah, karena ketakwaan. Dan itu menjadi sangat luar biasa. Jadi dia akan berusaha untuk membahagiakan kita meskipun kita nggak pernah ngerasa bahagia. Orang udah seberduluan, kalau giliran nonton drama Turki, drama Korea, drama Latin, gitu ya, telenovela, itu, keren-keren, tinggi, gede, ganteng, romantis, gitu. Perlu dipahami begini, Bapak Ibu. Biasanya saya karena orang film dan memang pelaku, gitu ya. Biasanya orang bikin film begitu itu karena orangnya nggak begitu. Jadi kalau di Korea itu cowoknya tinggi-tinggi gitu, atau film Jepang nih, ya film Jepang diambil tokohnya yang tinggi-tinggi, yang keren-keren gitu, yang gagah-gagah, yang matanya belok gitu. Itu sebetulnya harapan. Cowok-cowoknya romantis itu harapan. Aslinya nggak begitu, gitu. Bahkan kalau kita lihat pelecehan, belum lagi budaya yang ada di mereka, ya. Kalau kita bilang di sini restoran Jepang gitu ya, bercandanya teman-teman tuh kalau lihat perempuan burespang gitu, bubaran restoran Jepang, maksudnya dia hanya nemenin orang-orang Jepang yang mabok-mabok itu, gitu. Artinya ya nggak mungkin cuman mabok terus nggak ngapa-ngapain gitu, pasti digeripi-geripi lah segala macam. Itu kenyataannya begitu. Oke, balik lagi, jangan sibuk menuntut cinta tapi tumbuhkan makna dalam keluarga. Itu kalau kepengen jadi pendamping suami. Karena gini, saya nggak tahu persoalan apa yang ada di keluarga Anda, tapi maksudnya gini, di balik lelaki yang kuat ada doa wanita yang tidak terlihat. Jadi kalau kita merasa bahwa setiap dukungan istri adalah pahala, karena ia menjaga separuh agama suaminya. Bapak Ibu, tahu nggak ada ayat yang menyatakan bahwa engkau adalah baju untuk pasanganmu. Ayo,
balapan. Surat berapa, ayat berapa? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Istrimu adalah Al-Baqarah 187. Oke, gimana bunyi? Bentar dicek dulu. Buat siam keren nih. Hmm. Saya kerjakan sendiri semua pekerjaan rumah. Suami bantu jemur, untuk bebenah, ya, masak, nyuci, setrika, saya kerjakan sendiri. Ya. Luar biasa, lah, istri yang solehat. Ada yang udah ketemu? Udah. Maka, silakan. Al-Baqarah 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu Ah, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. oke. Allah mengetahui. Lanjut tidak, Bu? Jadi intinya gini, saya pengen tahu. Kalau nggak usah, cukup. Kamu adalah pakaian bagi suamimu dan suamimu adalah pakaian bagi dirimu. Artinya saling menutupi kekurangan, saling menjaga penampilan, saling menjaga tampilan. Nah, itu bagian yang kemudian saling melengkapi. Kalau sampai naudzubillah min dzalik gitu ya, ada yang punya keinginan untuk lebih baik. Siapa yang ngobrol nyalain mic nih? Kemudian ada yang berpikiran bahwa mendingan cerai aja. Maka siap-siap dia telanjang. Siap-siap dia telanjang. Karena ayat itu menyatakan bahwa dia adalah bajumu, dia adalah pakaian bagimu. Ya, bebasul lahun. Jadi kalau mau menjanda berarti siap-siap telanjang. Gitu. Oke, bagaimana peran istri sebagai ibu penyubur fitrah? Ini para ulama menyatakan bahwa al-ummu madrasatuh. Ibu itu adalah sekolah. Idza adatta sya'ban tayyibal arab. Bila kau siapkan dia dengan baik, maka berarti kau menyiapkan seluruh bangsa menjadi kuat dan bermoral. Mari kita lihat di surat 31 ayat yang ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah al-ayah dan seterusnya gitu ya. Itu menjadi bagian yang kemudian membesarkan anak itu mesti dengan cinta kasih. Berapa banyak ibu-ibu yang lupa diri kalau berurusan sama anaknya yang lucu-lucu itu. Tak kinten, ini anaknya siapa? Padahal anak dia. Itu lupa ingatan kalau udah begitu. Saking cintanya. Itu bercanda ya. Artinya gini Bapak Ibu. Ada inspirasi sekelas Ummu Sulaim. Ya, ibunya Anas bin Malik. Mengantar anaknya yang kecil untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dia menanamkan kecintaan kepada ilmu dan Rasul sejak kecil. Bodoh pada kepintaran. Ibunya berkata, kamu anak jenius, hanya sekolah yang tidak bisa mengajarmu. Dan dunia membuktikan keyakinan ibunya melahirkan keajaiban. Ini menjadi penting buat setiap kita karena anak-anak itu pasti istimewa, pasti punya hal-hal yang luar biasa. Cuman kita yang kemudian seringkali menggunakan stereotip atau sesuatu yang sifatnya FYP. Standar hidup kita dikelola sama TikTok. Jangan. Standar kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mari kita lihat bahwa menanamkan iman dan adab itu sejak dini sebelum ilmu dunia. Ini jauh lebih penting. Yang sopan sama orang tua.
tuh kasih salam sama Ustadz, kasih ini dan seterusnya dan seterusnya. Nggak boleh gitu. Ini kalau diajarin, betul-betul diajarin. Maka membangun rumah sebagai sebuah taman yang fitrah bukan sekedar tempat istirahat. Maka minta pasangan juga untuk mendidik anak. Aku tadi udah ajarin ini. Kamu kasih ini aja untuk kemudian kamu review ininya apa segala macam. Boleh kita gitu, Bu. Karena biasanya pada suami yang nggak punya inisiatif perlu digituin. Gitu. Itu bagian yang istilahnya kita berusaha melengkapi kekurangan yang ada pada suami. Bangun rumah sebagai taman fitrah, bukan sekedar tempat istirahat. Kemudian jadi waktu makan, waktu tidur, waktu bermain itu sebagai momen di mana kita menanamkan nilai. Kita makan dulu ya, kita bersyukur hari ini Allah SWT kasih rezeki kita ini. Alhamdulillah. Pakai kanan ya, karena Rasulullah SAW melarang kita pakai tangan kiri. Atau bahasa yang sederhana buat anak-anak seperti kita dulu kecil. Tangan bagus, tangan bagus. Tangan cantik, mana tangan cantik? Nggak perlu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak perlu. Gitu. Yang penting poin ajarannya aja. Dan Ibnu Khaldun menyatakan didiklah anak-anakmu bukan untuk zamanku, tetapi untuk zamannya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan anakmu tidak tinggal di zamanmu, gitu ya. Nah, bagaimana peran istri atau peran wanita sebagai anak dan menantu? Nah, seorang istri tetap dia anak bagi orang tuanya dan menantu bagi mertua. Adab kepada keduanya adalah jalan keberkahan rumah tangga. Pertanyaan saya, kalau ada orang tua, baik bapak maupun ibu, meminta kita melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suami, padahal itu adalah sebuah persoalan besar dalam rumah tangga. Kira-kira ibu mau langsung ngejalanin atau minta izin suami? Yang mana? Saya izin. Izin Saya suami. izin suami. Oke. Kalau minta izin suami itu udah benar. Karena apa? Ketika kita tahu bahwa zawastuka wa akahtuka, ya, suami mengatakan qabiltu nikahaha, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu, itu sudah pindah tanggung jawabnya si bapak ke anak, si paman ke keponakan. Maka apapun kata Rasulullah SAW, suami itu kalau boleh ada orang yang menyembah orang, maka aku akan perintahkan para istri untuk bersujud kepada suami. Bahkan saking parahnya gini Rasulullah SAW bilang, kalau suami menginginkanmu ketika sedang di atas onta, maka kerjakan. Kayak nggak ada tempat gitu, kayak nggak bisa sabar gitu. Tapi sebegitunya memang. Nah, kalau ada orang tua kemudian justru berbalik, itu suamimu gimana sih? Kan udah diserahin sama suami. Bukan berarti mentang-mentang kita terus dengan kedudukan suami terus kita jadi mentahin orang tua. Ibu apaan sih? Saya kan punyanya suami sekarang, nggak bisa gitu juga. Tetap, oh iya Bu, nanti saya sampaikan ke suami. Pokoknya saya harus minta izin sama suami, apapun. Gitu. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW itu, dia dikabari oleh keponakannya bahwa bapaknya sedang sakit-sakitan. Terus dia bilang, menangis, kemudian ya makasih kabarnya, saya mau minta izin sama suami dulu untuk jenguk bapaknya. Lama berselang, adiknya datang. Dek, Kak, bapak sakit, udah makin parah. Ini apa segala macam dan seterusnya.
nangis. Iya, saya kepengen tapi masih belum dapat izin dari suami. Gitu. Sampai akhirnya udah kritis tuh. Begitu meninggal, pamannya yang datang. Kamu nggak mau lihat jenazah bapakmu? Nangis kejer. Saya belum dapat izin dari suami. Kamu ini perempuan macam apa sih? Saya aduin kamu ke Rasulullah SAW. Diaduin ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, keponakan saya ini anak saya suruh untuk kemudian minta dia untuk datengin dia jenguk bapaknya waktu awal-awal sakit, nggak mau. Waktu adiknya sendiri yang datang, udah kritis, nggak mau juga datang. Saya loh, udah meninggal bapaknya, saya datengin dia, suruh dia lihat jenazah bapaknya, nggak mau. Karena dia bilang dia mau mendahulukan suami. Perempuan macam apa? Rasulullah SAW bilang apa? Ini perempuan surga. Dia tidak mau mendahulukan yang lain sebelum suaminya. Perempuan yang soleha yang begitu. Tetapi ini bapaknya. Maka Rasulullah SAW katakan, gantikan posisi suaminya di medan perang, maka biarkan suaminya pulang untuk lihat, mempersilahkan istrinya melihat jenazah suami dan bapaknya. Jadi sebegitu krusialnya gitu. Bahkan pamannya tidak punya kedudukan, ya. Dan bahkan siapapun tidak punya kedudukan yang lebih baik. Nah, tapi gini, seorang istri kan tetap dia adalah anak bagi orang tuanya dan menantu bagi mertuanya. Maka adab kepada keduanya adalah berjalan keberkahan rumah tangga. Artinya kalau kemudian kita lihat di dalam surah yang ke-17 ayat yang ke-24. Ini kepala saya makin puyeng. Surah 17 ayat 24. Iya udah. Bangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya. Jadi meminta kepada Allah Taala agar senantiasa mereka berdua dan kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan mendapatkan rahmat dari Allah Taala sesuai dengan cara pola kita sayang kepada mereka, gitu ya. Coba kita lihat Asma binti Abu Bakar tetap berbakti kepada ibunya yang musyrik. Karena Rasulullah SAW bersabda, hubungi ibumu. Keluarga di Jepang, di Korea memuliakan orang tua mereka dengan filial piety, bakti total. Bahkan menyiapkan ruang khusus untuk lansia. Ini cermin universal dari fitrah kemanusiaan. Artinya gini, jaga hubungan baik dengan orang tua dan mertua meskipun beda karakter. Jadilah jembatan kasih, bukan sumber jarak. Jadikan doa dan hormat sebagai sebuah bentuk bakti harian. Kan keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Nggak berasa udah 627 nih kata sinyalnya bolak-balik keluar masuk nih ya. Kemudian peran istri sebagai anggota masyarakat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita lihat bagaimana Asma binti Yazid, orator ketika zaman Nabi, mewakili suara para wanita di majelis ilmu. Kemudian kita tahu Rabi'ah Adawiyah, ya, melalui ibadah dan ketulusan menggugah masyarakat untuk kembali mencintai Allah. Di dunia modern, kalau kita cari nanti boleh browsing, siapa Malala Yousafzai. Dia memperjuangkan hak pendidikan anak perempuan. Ini contoh kesadaran sosial bagi nilai keibuan yang meluas. Artinya gini, ibu-ibu boleh loh aktif dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan dakwah, dalam pendidikan masyarakat yang sesuai kapasitas. Monggo, silahkan terlibat. Karena satu-satunya profesi yang diperbolehkan untuk para wanita adalah guru. Dan gunakan media sosial untuk kebaikan, bukan untuk ngeluh.
Satu lagi, jadilah sumber energi yang positif di circle. Tidak hanya membangun rumah, tapi dia membangun peradaban dari dalam rumah. Terakhir, suri rumah adalah titik berangkat peradaban. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wanita yang solehah lebih kuat dari 1000 laki-laki yang fasik. Karena darinya lahir generasi yang bertauhid. Jadi rumah bukan sekedar bangunan, tetapi madrasah peradaban. Nah, peran istri sebagai suri rumah adalah core dari kebangkitan umat. Jika rumah terjaga, dunia akan terarah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Saya tawatul masykur Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Nah, ini saatnya untuk kita berbagi rahmat ya. Sangat penting nih karena tema tentang ibu, tentang seorang istri, tentang suri rumah, dan bagian yang sangat penting untuk kita sharing bersama. Silakan jemaah yang ingin sharing tentang dirinya sendiri sebenarnya ya. Ini bukan tentang suaminya, tentang anaknya, ini tentang dirinya yang tentu benar-benar jadi inspirasi untuk kita semua. Silakan. Apakah ada masalah di rumahnya masing-masing? Apakah pasti semuanya ada masalah saja ya. Tidak mungkin sebuah rumah tangga kemudian tidak ada masalah satupun, dan itu masalah yang mudah-mudahan jadi pemotivasi kita untuk menjadi lebih baik gitu kan ya. Jadi nutrisi dalam rumah tangga itu salah satunya masalah ya, salah dalam komunikasi. Justru kalau nggak ada masalah, justru nggak punya pahala Ustaz. Iya, tidak punya pahala itu ya. Ini sudah ada yang resen. Uni Yuni dulu silakan. Baik, baik. Silakan Uni Yuni. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya aja sih tentang media sosial nih. Kan nanti mungkin di masa depan tuh media sosial tuh lebih ini ya udah lebih apa sih? Lebih berkembang juga kayak gitu. Ya. Jadi karena aku juga ngikutin media sosial kan banyak tuh dari zaman aku kuliah kali ya itu tuh udah banyak tuh influencer itu kan public figure ya. Dia itu kayak ada statement yang menyesatkan istilahnya begitu kan. Nah, jadi tuh gimana udah harusnya kita sebagai apalagi kita sebagai perempuan terus apa sih namanya? Kadang tuh kita susah untuk tidak bicara kayak gitu, ngerti nggak Ude? Ya, Kadang kita paham. komen, maksudnya gini, komen kayak nggak tetap ngeles kayak gitu. Akhirnya ya udah coba komen deh nanti kita di iniin sama dia padahal niat kita cuma menyampaikan itu gimana sih udah harusnya kita media sosial nih ini udah banyak public figure tuh yang ngajak itu aneh-aneh dan Ya. so pakai ayat tapi dia nggak tahu asbab nuzulnya Ya, kadang ya. gitu gimana udah Ya, ya. Baik, Bismillah. Kayaknya coba deh, Kak. Bismillah. Gini, Rasulullah SAW menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Udah Ya. enggak? Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah. Oh iya. Kira harus melakukan taghyir. Sebentar deh, sebentar lagi. Lagi kajian saya. Cubit nih. Jadi taghyir itu bagian yang kemudian perubahan yang kita harus lakukan. Kalau kemudian kita membiarkan itu terjadi, kita kayak setan bisu. Jangan, ingetin aja. Perkara kita dimusuhin, perkara kita nggak disenengin, perkara kita mungkin di blacklist atau malah diserang balik segala macam, tenang. Insya Allah Allah ada bareng sama kita. Allah akan membersamai kita. Dan itu bagian yang kemudian jadi jihad kita. Nggak apa-apa. Kita perangi. Mohon maaf ya Mbak, mohon maaf ya Kak, mohon maaf ya Mas, Bang, tanpa bermaksud menggurui, tapi ayat itu sepengetahuan saya berdasarkan asbabun nuzulnya harusnya dipahami seperti ini. Dan dari beberapa pendapat ulama juga menyatakan seperti itu. Jadi agak salah kalau Anda
menyatakan itu seperti ini dan seterusnya. Wallahu alam sih ya, coba nanti dirujuk ke ustadz yang lebih paham. Gitu nyari aman. Nggak apa-apa nih, lakukan. Bismillah. Nah, tapi dia bilangnya begini kan aku ngasih tahu, oh begini kata Ali bin Abi Thalib begini. Terus asbabun nuzulnya dipelajari lagi Mbak. Terus dia ini apa komennya, Mbak nggak usah berdebat Mbak, malu sama orang Islam gitu kan. Lah maksud aku ya orang Islam kamu sesatkan kayak gitu. Dia ada kepentingan Ustadz kayak gitu. Iya, Jadi iya, nggak apa-apa, ingetin aja. Loh, ini justru orang Islam biar selamat, jangan salah gitu. Jadi bukan berdebat. Ini kalau ada yang salah harus dilurusin dan Anda adalah salah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah deh. Gitu. iya makanya ya syukuran. Afwan. Bu Diah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita kan punya kegiatan rutin ya, misalnya jadwal ngajar, jadwal kegiatan keluar biasa ya. Terus biasa Senin, kalau biasa saum Senin Kemis gitu. Nah itu kapan setiap kegiatan harus selalu minta izin atau Harus. karena kan kita sudah punya kegiatan rutin gitu dan Iya, suami udah tahu harus gitu. tetap minta izin. Harus tetap minta izin. Kalau saya usah izin terus kalau kalau suami kadang songin mending ngado minta doa itu minta izin terus ya doang kan udah tahu gitu kan mereka dia juga udah tahu kata ya nggak apa-apa tuh udah kan kita kan supaya lebih nyaman gitu ya Iya, ya gitu iya. komentarnya Atau soal gitu iya, karena atau gini, buat jadwal, kasih kertas kecil gitu. Hari ini ke sini, hari ini ke sini, hari ini ke sini, udah, suruh beliau tanda tangan. Jadi nggak perlu minta izin, izin itu bentuknya tanda tangan. Berarti kalau dia nyari apa sih, loh nggak apa-apa, digituin, digituin. Sehingga jadi tahu. Jadi kalau atau misalnya kita kita lagi menuju ke satu tempat dan kemudian dia membutuhkan kita, mana yang mesti dikalahin? Kebutuhan beliau atau dakwah kita? ya yang diutamakan yang suami ya gitu ya. Kan jadi gitu. Nggak kayak seperti tadi kan udah tiap hari ke ya udah jadwal ngajar tuh udah tahu lah gitu. Jadi Iya. setiap ya itu kadang-kadang komentarnya gini, ya udah kan udah tahu cina gitu. Atau begini saya bilang gini, pokoknya tiap hari Senin Kemis izin saum. Jadi udah tahu jadwalnya gitu. Jadi nggak usah minta izin lagi karena Nggak udah bisa, tahu. Bu. Nggak bisa, Bu. Hah? Nggak bisa. Minta izin. Tiap kali mau saum itu minta izin. Hari ini aku dibutuhkan sama suami nggak untuk digauli? Kalau enggak, aku izin saum. Tiap kali. Kesannya tuh kayaknya suami tuh bosan gitu teh. Enggak, Ya kan udah jangan. tahu gitu. Hah? Enggak, jangan. Tetap mesti dikasih tahu bahwa ini kan sebagai sebuah syariat ya. Syariat nggak minta izin sama suami untuk saum? Syariat bukan? Iya, tapi kan orang Udah, kan jalanin aja. jadi sekaligus. Jadi pokoknya udah tahu kegiatan kita. Pokoknya setiap Senin Kemis izin saum ya. Jadi udah izin sebelumnya Oke, Senin kalau Kemis. udah gitu ya udah, nggak perlu ngomong lagi. Tapi satu saat beliau membutuhkan, aku lagi kepengen nih, semalam habis makan Iyalah kalau itu seafood, mah ya. misalnya gitu. Ya, kalau itu mah ya tapi ya itu kalau kan udah tahu udah aja. Dia udah tahu gitu jadwalnya Senin Kamis saum. Kalau ada kecuali khusus gitu ya. Terus jadwal ngajar tiap ya Rabu Kamis Jumat berarti udah di Intinya gini pagi. sih, tadi ya, punten, saya potong. Intinya minta izin sampai dia ikhlas ridho, jangan kemudian ada anggapan bahwa kamu mah dakwah wae, suami nggak diurus, jangan sampai kayak gitu. Itu Suaminya yang mandiri. dipentingkan. Duh, iya, jangan, meskipun mandiri jangan, tetap dia butuh istri kok. Jangan sampai kemarin kita yang terlalu mandiri, kita udah mesti siapin. Nih kalau mau makan ada di sini, kalau apa segala macam, mau ditemenin nggak?
Karena kadang-kadang untuk hal yang terlalu biasa, ibu menganggap bahwa suami saya mah digituin nggak apa-apa, gampang. Hati-hati sama kayak gitu tuh. Hati-hati. Jangan-jangan kemudian ada persoalan yang kemudian istri saya mah begitu dari dulu, udah berapa tahun kayak begitu terus, nggak pernah dia mau kalau muncul sampai kayak begitu tuh jangan sampai. Diobrolin, benar-benar diobrolin. Mohon ikhlas ridhonya ya. Kalau iya oke, fine, nggak ada masalah, jalanin terus. Tapi kalau sampai kemudian beliau ternyata memendam rasa, ya mau nggak mau dilarang gimana, mau ya udahlah ya rekumaha gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Gitu. Dengan Gitu setiap ya, kali minta Bude izin ya. itu menjadi ini sudah menjadi hubung komunikasi gitu ya. Iya, iya. Makasih, Bude. Meskipun semandiri apapun dia dan serutin apapun kegiatan ibu, gitu. Tetap jadikan dia sebagai legitimator. Ini yang banyak perempuan terlalu mandiri sehingga menyebabkan suaminya pahamlah dia sama saya. Tunggu dulu. Mungkin nggak ngomong depan ibu, depan temennya. Nah kan repot kayak begitu. Habis gimana kalau nggak itu dia mukanya cembetut. Nah ini bagus juga nih Ustaz, dari pengalaman Bu Wasim nih saya baca di chat. Gara-gara beliau selalu minta izin kepada suaminya untuk puasa, malah suaminya jadi ikut tergerak untuk ikut Nah, berpuasa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nggak sederhana itu minta izin itu Ustaz ya. Iya, betul. Artinya ada Yang penting nilai. tadi mesti disepakati bahwa kalau perlu dibikin tulisan kecil gitu, bulanan gitu, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, apa dibikin tuh, pokoknya Senin ini puasa, 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 puasa. Tulis saja, ini kegiatannya hari ini ke sini, hari ini ke sini, hari ini. Bikin. Acknowledge-nya baik suami. Bisa dipahami ya, aku kegiatan kayak gitu. Tapi kapanpun aku dibutuhkan, aku siap. Gitu. Jadi aman. Yang sebegitunya gitu ya. Loh, harus begitu Bu. Kalau enggak, ini syariat ya. iya. Gitu. Wallahualam. Dan selalu ada kebaikan dari balik syariat ini. Insya Allah. Selalu ada kebaikan. Yang kita tidak tahu tadi kadang-kadang kita menganggap suaminya biasa-biasa aja, padahal mungkin hatinya tidak begitu Ustaz ya. Ada sesuatu yang mengganjal karena kesibukan kita. Dalam laut bisa diduga. Dalam hati siapa tahu. Masya Allah. Ternyata menjadi suri rumah ini tidak mudah Ustaz ya. Kalau mau dicari kemudahannya nggak mudah karena harus nyetel sama tuan rumahnya. Insya Allah. Baik, Teh Nadia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan simpel tapi kadang suka bingung nih Ude. Jadi ketika misalnya kita pengen masakin buat suami, tapi kita juga, dalam waktu yang bersamaan harus ngurusin anak-anak juga gitu. Mana yang harus didahulukan Ude? Sementara kalau suami sih ya terserah, bebas aja gitu katanya, mau gimana kek gitu, terserah katanya. Kita harus apa Ude? Komunikasikan. Aku mau masak tapi setelah selesai ngurus anak ya. Atau minta persetujuan tiap kali. Aku mau masakin ini tapi habis pegang si Nai sama Nasyad ya. Kira-kira nunggu sekian menit bisa nggak kira-kira? Aku siapin nih. Berarti kalau suaminya udah nyuruh, suruh aja, cuma ini doang. Gitu. Apa berarti kan? Iya. Saya kadang suka takut dosa gitu, ngeduluin anak misalnya gitu. Gitu. Kurang deh. Apa? Aku. Bu Andi Sabe, bagaimana membedakan takdir Allah dengan semua terjadi ini karena pilihan kita? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi, coba buka surat 57, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Ketemu? Berkenan baca? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tarjim. Terjemah. Baca terjemahnya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya. Jadi kejadian demi kejadian sudah diatur sama Allah. Mau kita atau nggak mau kita itu terjadi. Kalau Allah sudah tetapkan. Nah, pilihannya nanti apakah kita menjalankan itu dalam kondisi mentaati Allah atau tidak mentaati Allah. Begini contoh. Ini contoh ekstrim banget ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sebagai sebuah cara berpikir. Ada orang yang di usia muda punya anak. Ada nggak? Ya, Asik. Ada. saya sendiri Pak. Oke. Ada nggak yang masih muda sudah belum nikah padahal sudah ngelahirin anak? Ada nggak? Ada. Nah, artinya apa? Pilihan bukan? Dia mau mengerjakan sebelum nikah atau mengerjakan sesudah nikah. Yang Allah kehendaki dia hamil dan punya anak. Kita yang milih maunya setelah nikah atau sesudah nikah, atau sebelum nikah atau sesudah nikah. Kita yang punya pilihan. Bisa dipahami ya, Bu Andi ya? Jadi mana yang Salah sedikit-sedikit. iya, yang kita pahami adalah bagaimana ketika apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Maka perlunya kita istikharah setiap kali. Ya Allah, kalau memang ini baik, dekatkan. Kalau memang buruk, jauhkan. Setiap kali istikharah. Setiap kali ingin menutupkan sesuatu, istikharah. Apapun. Nah, kalau kita kemudian melakukan segala sesuatu tanpa istikharah, bisa jadi bismillahnya lupa. Cuman urusan buka jendela bismillah, setan masuk nggak ke rumah kita? Enggak. Tapi kalau kita lupa buka bismillah, setan masuk. Masuk. Kita masuk rumah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum kalau ada orang. Tapi kalau kita nggak baca, setan ikut masuk. Ikut makan, ikut minum, ikut tidur sama kita. Ya, salam. Kerjaan siapa itu? Kerjaan kita. Gitu. Jadi apa yang sudah ditakdirkan sama Allah SWT masih bisa kita perbaiki dengan cara melibatkan Allah secara terus-menerus. Tapi sesuatu terjadi tidak mungkin kecuali atas kehendak Allah. Tapi bahwa itu kita lakukan karena berdasarkan apa yang kita giatkan, maka pilihannya pada kita. Kita pasti mati ya, Bu Andi ya? Ya, Oke. Mau mati su'ul khatimah atau mati husnul khatimah? semoga Allah ridhoi husnul khotimah. Oke. Maka menuju kepada husnul khatimahnya, apa yang harus kita lakukan? Pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Nah, terus begitu. Istiqomah saja jalankan seperti itu. Insya Allah, kita semua bisa istiqomah di jalan Allah. Begitu, Bu Andi? Iya, Pak Ustadz. Kalau yang keburukan Ustadz bagaimana? Kalau keburukan itu pasti datang dari kita sendiri. Apa Karena itu takdir juga, Pak Ustadz? takdir. Tapi akibat apa yang kita lakukan. Banjir
itu takdir bukan? Ya, takdir juga Pak Ustadz. Oke, yang bikin banjir apa? Sampah buangnya sembarangan. Yang bikin sampah buang sembarangan siapa? Kita atau kehendak Allah? Manusianya Ustadz. Gitu. Jadi kalau kita jadi penyebab, mungkin nggak akibatnya menjadi Allah SWT menjalankannya sekedar sunatullah saja. Ya gimana mau nggak banjir? Wong kita buang sampahnya sembarangan. Maka ada kausa prima. Jika engkau begitu, maka begitu. Kalau anaknya dikasih makan yang haram, maka anaknya bakal gitu. Kalau anak sering dibentak, maka anak menjadi suka bangkang sama kita. Nah gitu. Jadi ada semacam pemrograman dalam kehidupan kita tuh. Jadi jangan sampai menyalahkan takdir, Ustaz ya. Betul, Suka begitu. betul, Ya sudah betul. takdirnya gitu ya. Padahal takdir Iya. tidak berdiri sendiri. Sampai yang kayak kita bahas waktu pekan lalu. Eh, saya begini karena takdir Allah Pak Ustadz, katanya ke Babe kan kemarin. Hmm. Padahal kalau dia bicara tentang itu hawa nafsu. Ada nggak takdir orang jadi bencong? Nggak ada. Laki-laki atau perempuan? Mau jadi laki ya laki, mau jadi perempuan ya perempuan. Nggak bisa di kotak-katik gitu. Nggak ada jenis kelamin baru. Cuman ikut hawa nafsu aja itu. Gitu. Wallahu a'lam. So, udah Ustaz? Udah jam 7 Ustaz. Waduh, masih ada yang resen apa nanti ditunda lagi besok ya? Mbak Anita, mau nggak Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian melanjutkan tadi Ibu Andi aja. Saya kok Ya, tergerak memohon ridho Allah untuk setiap apapun yang saya lakuin. Itu ya, eh, istikharah. iya, kebukti ya kan udah yang ngajarin. Saya pikir istikharah tuh cuma untuk sesuatu yang ada pilihan. Ternyata apapun yang akan kita kerjakan. Untuk Nah, memantapkan. Iya, begitu saya belajar itu contoh misalkan saya mau pergi ke satu tempat, sudah ada yang menjanjikan, oh ya nanti saya nemenin kamu gitu. Sorry Tiba-tiba Mbak, di last putus-putus minute, Mbak di saya Mbak. Sinyal jelek banget ini. iya. Sekarang gimana Ude? Udah, bagus. Nah, Lanjut. alhamdulillah. Jadi misalkan saya pergi ke suatu tempat, sudah ada yang menjanjikan nanti, pokoknya nanti kamu saya yang nemenin gitu. Iya, cuman begitu saya sampai di satu tempat itu selalu doa saya pada saat saya sampai di satu tempat yang apalagi yang saya asing misalnya. Ya Allah, saya mohon ridho Allah, dimudahkan urusan saya di sini gitu. Nah, atau di last minute tiba-tiba dia membatalkan, bukan juga dia ingin membatalkan gitu ya, karena ada sesuatu hal yang emang nggak bisa ini. Terus saya cuma gini, nggak apa-apa, saya nggak pernah memaksa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, santai aja, saya bilang. Tapi apakah itu karena doa saya, terus tiba-tiba ada orang lain yang di luar dugaan saya, dia bisa nemenin dan terwujud keinginan saya misalkan ke suatu tempat itu sampai. Jadi saya bilang gini kayak kemarin baru terjadi. Ya Allah, Allah ridho berarti saya hadir di sini entah saya dengan siapa, rencananya dengan siapa. Allah ngatur bahwa saya hari ini detik ini emang akan berdiri di sini akan sampai di sini gitu. Padahal tadinya udah mikir ya udah kalau nggak ada yang nemenin saya sendiri misalkan gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadinya saya balikin tanya gini udah doa istikharah yang udah bilang itu berasa dan itu memang kebukti gitu ya udah ya. Jadi harus terus apapun yang mau kita lakuin. Nah, apakah itu memang Allah bilang seperti itu atau kalau dalam kita manusia biasa, oh nanti juga ada yang gantiin atau oh ntar juga ada yang nemenin atau oh enggak udah pergi aja sendiri. Nah itu yang saya tanya sama Udi. Gimana? Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Nggak boleh menentukan sesuatu di depan berdasarkan pengalaman, nggak boleh. Kita menetapkan takdir namanya. Jangan. Kita mendahului takdir. Jangan. Tapi tetap minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang engkau ridho, lancarkan. Kalau memang engkau nggak ridho, jauhkan. Jadi apapun itu yang terjadi di depan, mau batal, mau terjadian, mau kecelakaan, mau enggak, pokoknya bismillahi tawakkaltu 'alallah,
La haula wala quwata illa billah. Hmm, Gitu. Berarti nggak boleh bilang pokoknya yang pasti saya sampai di sana tuh nggak boleh ya? Enggak. Ah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai ketemu besok lagi, kita bahas tentang suri rumah dari sisi yang berbeda, Ya. insyaallah. Kalau masih panjang umur ya. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada pertanyaan di chat Bu Sri Wahyuni juga mungkin bisa dibahas di besok hari Ustaz ya. Insyaallah. Seorang istri yang sibuk dengan ilmunya, belajar gitu, kemudian malah berdakwah, tapi semua urusan domestik itu diserahkan ke suami. Apakah sebuah dilema atau sebuah kebolehan dalam syariat? Itu insya Allah nanti akan jadi pembahasan juga yang menarik. Mudah-mudahan ridho dengan Insyaallah besok kita bahas ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Udah yang sudah menemani kita hampir sejam lebih ya, sama-sama membahas tentang bagaimana suri rumah, seorang istri menjadi suri rumah ternyata saya catat menjadi mitra suami dalam merumuskan visi misi rumah tangga ya, misi-misi keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi penumbuh fitrah, dan ini adalah pentingnya seorang istri yang nanti kemudian menjadi ibu dari anak-anaknya, maka harus jadi al-ummu madrasah, dan seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, madrasah pertama bagi anak-anak madrasatul ula. Dan kata seorang penyair, ketika menyiapkannya dengan baik maka dia sudah menyiapkan sebuah generasi yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, dan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan peran-peran, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah punya tanggung jawab yang akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah tanggung jawab yang kita pegang. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya